Kudeta militer pecah di Niger, negara yang dikelilingi daratan di Afrika Barat. Pasukan pengawal kepresidenan yang dipimpin Jenderal Omar Tchiani mengambil alih istana kepresidenan di Niamey pada Rabu 26 Juli 2023 dan menahan Presiden Mohamed Bazoum di dalamnya. Insiden ini memicu kekhawatiran regional dan internasional tentang ketidakstabilan di negara yang merupakan sekutu penting bagi kekuatan barat yang membantu memerangi pemberontakan di wilayah Sahel. Militer mengumumkan semua institusi pemerintahan ditangguhkan, perbatasan darat dan udara ditutup dan jam malam diberlakukan. Kepala Angkatan Bersenjata Niger, Jenderal Abdou Sidiko Issa mendukung tindakan para pemberontak untuk menghindari konfrontasi mematikan antara berbagai kekuatan yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah dan membahayakan keamanan penduduk. Komando Militer Angkatan Bersenjata Niger telah memutuskan untuk menyetujui deklarasi pasukan pertahanan dan keamanan untuk menghindari konfrontasi mematikan antara berbagai pasukan, kata sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh Issa pada Kamis 27 Juli 2023. Tentara menyatakan bergabung dengan pasukan tersebut untuk melindungi integritas fisik Presiden Republik dan keluarganya serta menghindari pertumpahan darah. Issa juga memperingatkan setiap intervensi militer eksternal dalam bentuk apapun akan menimbulkan bencana dan konsekuensi yang tidak dapat dikendalikan bagi orang-orang dan kekacauan bagi negara. Presiden Niger Mohamed Bazoum telah ditahan oleh unsur-unsur pasukan pengawal presiden sejak Rabu pagi. Malam harinya, beberapa tentara muncul di televisi nasional mengumumkan penggulingan Bazoum. Mereka menyebut diri sebagai Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara, membacakan pernyataan kudeta dalam sebuah video yang disiarkan di televisi negara ORTN. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kolonel Mayor Amadou Abdramane, telah digulingkan dan konstitusi ditangguhkan karena situasi keamanan negara yang memburuk dan krisis sosial ekonomi. Sementara keberadaan menteri lainnya masih tidak jelas. Bazoum yang terpilih di tahun 2021 dalam pemilihan yang demokratis pertama Niger sejak kemerdekaannya dari Perancis di tahun 1960 tampaknya mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Bazoum adalah sekutu utama dalam upaya Barat memerangi jihadis yang terkait dengan Al-Qaeda dan kelompok negara Islam di wilayah Sahel Afrika. Beberapa jam setelah tentara merebut kekuasaan di negara Afrika Barat Niger, Bazoum menyerukan nada menantang pada Kamis pagi, bersumpah melindungi pencapaian demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah, bahkan ketika dia tengah disandra di istana kepresidenan. Tuduhan aktor kudeta militer Niger mengarah pada sosok Jenderal Omar Tchiani. Ia adalah sosok yang kontroversial di Angkatan Bersenjata Niger. Ia ditunjuk sebagai kepala Pas Pampres Presiden Niger pada 2015 di bawah mantan Presiden Mahamadou Issoufou. Tchiani dipercaya sebagai seorang loyalis. Tchiani dikukuhkan kembali perannya sebagai kepala Pas Pampres oleh Bazoum, meskipun belakangan ini beredar desas-desus tentang niat Bazoum untuk mencopotnya, sebuah keputusan yang menimbulkan ketidakpuasan di antara jajaran pengawal presiden. Tchiani berasal dari wilayah Tillabéri di Niger Barat. Ia berperan penting dalam menggagalkan upaya dua kudeta di Niger yang didalami faksi militer di tahun 2015 dan 2021. Akan tetapi motif dibalik penggulingan kekuasaan Bazoum masih simpang siur. Menurut sebuah sumber, Tchiani akan dikonfirmasi dalam beberapa jam sebagai Presiden Dewan Nasional untuk Penjagaan Tanah Air atau CNSP. Namun beredar pula rumor sang jenderal juga ikut ditahan bersama Presiden Bazoum dalam upaya kudeta militer. Hal itu terlihat dalam pengumuman TV pada hari Rabu. Perwira yang mengumumkan upaya kudeta militer bukanlah Jenderal Tchiani, melainkan Kolonel Amadou Abdramane bersama 9 tentara berseragam lain di belakangnya. Para tentara pemberontak yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Nasional Penjaga Negara tampil di televisi negara dan mengumumkan mereka menguasai kendali negara karena situasi keamanan yang memburuk dan buruknya tata kelola ekonomi dan sosial di negara yang berpenduduk 25 juta orang ini. Niger tadinya dianggap sebagai mitra utama terakhir melawan ekstremisme di wilayah berbahasa Prancis, namun sentimen anti-Prancis membuka jalan bagi kelompok Wagner dari Rusia.
Berbagai kelompok ekstremis Islam aktif di sekitar Niger, yang tidak sama dengan Nigeria, negara terpadat di Afrika. Niger terletak di sebelah utara Nigeria, bagian dari wilayah luas di bawah Gurun Sahara, yang bertahun-tahun menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari berbagai kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam. Dalam menandakan pentingnya Niger di bawah di mana Wagner juga beroperasi, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi negara tersebut pada bulan Maret lalu untuk memperkuat hubungan dan mengumumkan bantuan langsung sebesar 150 juta US dollar. Saat ini, pertanyaan kritisnya apakah Niger mungkin akan beralih dan bekerja sama dengan Wagner sebagai mitra dalam melawan terorisme seperti tetangga-tetangganya Mali dan Burkina Faso yang mengusir pasukan Prancis. Prancis sendiri akhirnya memindahkan lebih dari 1.000 orang personil ke Niger setelah menarik pasukan dari Mali tahun lalu. Bos Wagner, Yevgeny Prigozhin, dalam pernyataan yang pada Kamis mengatakan, apa yang terjadi di Niger adalah perjuangan rakyatnya melawan penjajah. Ini efektif berarti meraih kemerdekaan. Sisanya akan bergantung pada rakyat Niger. Ratusan orang berkumpul di ibu kota Niger, Niamey, pada hari Kamis dan menyuarakan dukungan bagi Wagner sambil mengibarkan bendera Rusia. Pertempuran melawan ekstremisme di wilayah ini telah menjadi arena utama di mana Barat dan Rusia bersaing untuk pengaruh. Bagi banyak orang, Bajom dianggap sebagai harapan terakhir Barat untuk bermitra di wilayah Sahel setelah Mali memalingkan diri dari bekas kekuatan kolonial Perancis dan malah mencari dukungan dari kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kelompok Wagner tampaknya juga memperluas pengaruhnya di Burkina Faso. Wagner menyatakan minat terhadap Niger, terutama karena negara ini merupakan produsen uranium yang banyak dicari oleh Rusia. Namun Bazoum menjadi hambatan karena sikapnya yang pro-Prancis dan pro-Baratnya. Bos Wagner, negara-negara Barat memberikan bantuan besar kepada Niger, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang mengunjungi negara itu pada bulan Maret untuk memperkuat hubungan. Pasukan Amerika Serikat, Prancis, dan Italia melatih tentara negara Niger, sementara Prancis juga melakukan operasi gabungan. Niger adalah lokasi salah satu bentrokan paling mematikan bagi pasukan AS di Afrika dalam beberapa tahun terakhir, di mana serangan oleh ekstremisme di tahun 2017 menewaskan 4 tentara AS. Serangan itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang berbicara dengan Bajom melalui telepon pada hari Rabu menyatakan dalam sebuah pernyataan dia sangat khawatir tentang situasi di Niger dan memperingatkan tentang dampak mengerikan terhadap pembangunan dan warga sipil akibat perubahan pemerintahan secara tidak sah secara berurutan di wilayah Sahel. Para pengamat mengatakan, wilayah Sahel di Afrika Barat menjadi salah satu wilayah paling mematikan di dunia akibat ekstremisme. Niger adalah salah satu negara termiskin di dunia, berjuang dengan perubahan iklim dan imigran dari seluruh Afrika Barat yang mencoba menyeberang Gurun Sahara dalam perjalanan menuju Eropa. Niger telah menerima jutaan euro investasi dari Uni Eropa dalam upayanya untuk mengurangi migrasi melalui penyelundupan.